semoga kita terjauh dari penyakit ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan masalah metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berada dengan nengat alias kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam biasanya kita sebut kupu sirama-rama. Karena kenapa disebut kupu-kupu malam? Karena dia tuh keluarnya pada malam hari. Kalau kupu-kupu yang biasa di kebun itu kan siang ya keluarnya. Kalau ini mah kupu-kupunya keluar pada waktu malam hari, supaya disebut dengan kupu-kupu mengat atau kupu-kupu sirama-rama. Kebanyakan aktif pada waktu malam hari. Kupu-kupu hinggap dengan menegakkan sayapnya, ngengat hingga dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Ngengat memiliki warna yang gelap, kusam, kelam, tetapi perbedaan ini tidak dapat dijadikan kepercayaan yang pasti. Jadi kadang kupu-kupu ada yang kuning, jadinya di kebun juga ada kelihatan. Kalau hinggap di bunga warnanya ada yang kuning, ada yang oranye gitu kan. Tapi ini kenapa kupu-kupu si ngengat ini, kupu-kupu lama-lama ini, dia tuh warnanya tidak cemerlang, gelap, kusam sama kelabu. Tetapi dia tidak mengurangi keindahannya. Baik. Selanjutnya ada anatomi kupu-kupu. Ada yang tahu anatomi apa? Anatomi itu struktur dalam tubuh kupu-kupu. Di kupu-kupu ada yang terdapat sayap yang sudah tahu. Ada juga dadanya. Kadang kita kalau lihat kupu-kupu biasa aja ada sayap, ada perutnya ya. Ternyata itu salah satu bagian, ada dadanya, ada perutnya, ada juga kepala. Kalau kepala kita sering lihat ada antenanya, ada juga perut. Kalau kita sering lihat, tapi ternyata si kupu-kupu ini dia punya juga dada sama kaki. Kalau kaki sudah jelas kelihatan, suka yang lihat hinggap di bunga. Ada juga antenanya, ada juga kepala. Jadi selain ada antena, kepala, kaki, dan perut, dia juga mempunyai dada. Selain mempunyai sayap, dia juga mempunyai dada. Kadang kan kita kalau lihat binatang kupu-kupu, kita hanya lihat sayap, antena, kaki, sama perut ya. Padahal di bagian perut ini ada juga bagian dadanya seperti ini sebelah sini fokusnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun metamorfosis dari mulai bulat sampai menjadi kupu-kupu. Kita harus tahu dulu metamorfosis itu apa. Metamorfosis adalah perubahan. Apa? Perubahan. Ya, metamorfosis itu perubahan dari mulai bulat sampai dengan kupu-kupu. Apa perubahan metamorfosis? Dari telur, kemudian menjadi bulat, kemudian jadi kepompong. Kepompong juga asalnya kecil dulu, bening kelihatannya. Sering lihat kan ya di kebun. Bening lalu menjadi agak besar, agak kecoklatan, kemudian dia menetas, tapi dia belum bisa terbang karena dia baru menetas. Kemudian agak besar, dia mulai menetas dan mulai mengibaskan sayapnya dan menjadi besar. Ya, jadi dia itu asalnya dari telur ular, ulat. Jadi telur ulat. Untuk selanjutnya, metamorfosis kupu-kupu dari ulat menjadi kupu-kupu. Telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 atau 5 hari, kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, larva atau ulat, tubuhnya ketika semakin ketat akan berganti kulit hingga 4 kali. Jadi bisa berubah lagi, bisa metamorfosis itu selama 4 kali. Baik, untuk pupa atau kepompong memiliki struktur kulit yang keras, halus, dan umumnya berwarna hijau, kuning, coklat, bermetamorfose dengan tempatnya. Proses sebelum menjadi kupu-kupu itu tergantung pada macam-macam kupu-kupu, antara 7 sampai 20 hari. Jadi timimiti jadi kepompong teh sampai ke jadi kupu-kupu seperti ini adalah prosesnya adalah selama 20 hari, 7 sampai 20 hari. Kupu-kupu setelah keluar dari kepompong, maka kupu-kupu akan merangkak ke atas agar sayapnya yang lemah, kusut, dan
dan agak basah dapat mengembang secara normal. Jadi dari menetas ini teh kadang 5 hari, dari mulai kepompong, jadi kepompong yang besar, kemudian dia menetas, terus bisa menggunakan sayapnya, kemudian jadi besar. Jadi si kepompong ini, si ulat ini untuk menjadi kepompong dia tuh puasa, untuk makan-makan. Jadi si ulat misalkan selama 2 minggu dia sebelum menetas sebelum menjadi kepompong, dia itu tidak makan. Jadi untuk persiapan menjadi kepompong, karena metamorfosis ulat ini untuk menjadi kupu-kupu, jadi si ulat itu untuk menjadi kepompong, waktunya untuk menjadi kepompong adalah dia tidak makan. Tidak makan, jadi tidak makan daun, tidak makan bunga. Jadi untuk mempersiapkan dia menjadi kepompong ini tidak makan. Setelah itu dia jadi kepompong, lalu menetas jadi kupu-kupu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, apa itu mengerti ya? Iya. Oke. Nah ini dalam metamorfosis kupu-kupu adalah pertama dari telur. Telur ulat itu biasanya ada di daun seperti ini. Suka bintik-bintik kan ya, di atas daun, pernah lihat kan ya. Setelah itu dia menetas menjadi ulat. Menetas menjadi ulat, jadi ulat daun, jadi ulat hijau. Nah, lalu dia menjadi kepompong. Sudah menjadi kepompong baru dia menjadi kupu-kupu. Asalnya kepompongnya sebesar sini, yang indah, warna kuning atau warna hijau. Biasanya yang sering dilihat itu warna hijau ke kuning-kuningan. Lalu menjadi kepompong yang berwarna coklat agak kebesaran, kemudian sesudah membesar baru menetas. Sesudah menetas ini dia tidak langsung bisa terbang, karena setelah menetas sayapnya itu basah karena ada larvanya. Tapi kenapa dia basah? Karena dia itu mengandung untuk membesarkan sayapnya. Kenapa untuk membesarkan sayapnya? Bagaimana? Setelah menetas, kupu-kupunya langsung mengibaskan sayapnya. Setelah mengibaskan sayapnya, baru sayapnya bisa membesar. Setelah itu sayapnya bisa membesar dan mengering, lalu si kupu-kupu bisa langsung terbang dan hinggap di dahan yang kering. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak Agnia. Oh, baik. Apa artinya anatomi? Anatomi adalah mempelajari struktur hewan atau mempelajari struktur kupu-kupu. Jadi ada yang terdapat sayap, ada juga antena, ada kepala, ada dada, ada perut, dan ada juga kaki. Itu disebut dengan anatomi kupu-kupu atau mempelajari struktur dari hewan. Baik, terima kasih Agnia yang sudah bertanya. Baik, sekarang kita sama-sama belajar kelompok. Sekarang kelas ini ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kita bekerja sama untuk membuat kerajinan tentang masalah metamorfosis kupu-kupu. Baik, alat yang disiapkan kita ada penggaris, ada lem kertas, dan juga ada gunting. Ada juga kertas origami. Kita bekerja sama untuk membuat metamorfosis kupu-kupu. Sudah siap semuanya? Sudah. Pembelajaran hari ini adalah ada manfaatnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam menjelaskan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.